Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gado-Gado Pelajar, channel yang saat ini membahas secara khusus terkait dengan program prakerja. Ya, baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi khususnya terkait dengan gelombang 11 kartu prakerja ini ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, jadi secara khusus saya ingin berbagi bahwa informasi terkait masalah kuota kartu prakerja untuk gelombang 11 ini itu berdasarkan informasi yang saya kutip di salah satu media, itu menyatakan bahwa kuotanya akan hampir mencapai 400.000 orang ya teman-teman. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya itu ada 364.622 penerima kartu prakerja itu dicabut status kepesertaannya ya teman-teman, dari gelombang 1 sampai gelombang 10 ya. Nah, jadi perkiraannya jadi akan berada pada posisi itu ya teman-teman. Ada yang menyatakan hampir mencapai 400.000 calon penerima, dan ada 364.622 penerima itu yang dicabut kepesertaannya dari gelombang 1 sampai gelombang 10. Nah, jadi perkiraannya itu ya teman-teman, antara itu ya calon penerima kartu prakerja gelombang 11 ini ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat, jadi ya lumayan banyak peluang untuk teman-teman bisa mengikuti atau untuk bisa lolos di gelombang 11 ini ya teman-teman. Nah, selain itu, jadi selain masalah kuota, jadi pada kesempatan kali ini juga saya ingin berbagi karena banyak pertanyaan dari teman-teman itu yang menanyakan masalah kapan pengumuman gelombang 11. Kemudian pertanyaan lain juga, boleh tidak daftar lebih dalam satu kakak itu lebih dari satu orang. Kemudian kok email verifikasi saya tidak muncul ya ketika daftar. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan kita ulas, akan kita jawab pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Jadi yang pertama itu, kapan pengumuman kartu prakerja gelombang 11 ini ya teman-teman. Nah, seperti kita ketahui bahwa pembukaan gelombang 11 itu mulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 November ini ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat itu tanggal 4 itu jatuh pada hari Rabu ya teman-teman, besok ini ya teman-teman. Jadi biasanya berdasarkan pengalaman itu pengumuman itu dimulai pada hari berikutnya setelah ditutupnya pendaftaran gelombang gelombang yang saat itu sedang dibuka ya teman-teman ya. Seperti saat ini yang gelombang 11 ya. Jadi misalkan ditutup tanggal 4, maka sorenya biasanya sudah mulai ada pengumuman. Kemudian besoknya dan tanggal 6 itu biasanya sudah bisa tersedia saldo bagi yang teman-teman yang lolos di ataupun yang diterima di pendaftaran gelombang 11 ini ya teman-teman. Jadi biasanya itu selang satu hari itu sudah pengumumannya sudah banyak, dan bahkan bisa kita mengikuti pelatihan ketika kita sudah menginput atau memasukkan nomor rekening ataupun e-wallet teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu,
terkait bolehkah daftar satu KK itu lebih dari satu orang. Jadi jawabannya teman-teman itu sangat boleh ya teman-teman. Yang penting itu misalkan nih teman-teman punya saudara nih, teman-teman sudah daftar, kemudian ada adiknya ataupun ada kakaknya masih dalam satu kakak dan mau ikut daftar misalkan, itu sangat bisa ya teman-teman. Yang penting jangan sampai teman-teman atau adiknya atau kakaknya itu masuk dalam kategori yang dilarang mendaftar, misalkan seperti PNS, kemudian TNI, Polri, kemudian masih bersekolah. Nah, jadi itu syarat-syaratnya yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Yang penting dia usianya di atas 18 tahun dan bukan kategori yang tadi ya teman-teman. Jadi silahkan semua bisa daftar, orang tuanya juga bisa didaftarkan saja ya. Jadi itu sangat boleh sekali ya teman-teman. Jadi tidak ada masalah ketika teman-teman daftar lebih dari satu orang dalam satu KK. Kemudian yang ketiga itu pertanyaannya itu email verifikasinya tidak masuk ketika mendaftar. Nah, jadi terkait masalah verifikasi ketika mendaftar itu biasanya dia masuk di bagian spam ya teman-teman, di email kalian atau di email teman-teman itu dia biasanya masuk di spam ya. Ketika sudah daftar verifikasi email, nah itu biasanya masuk di spam, bukan di kotak masuk inbox email kalian, tapi masuk di spam ya. Atau biasanya juga masuk di promotion ya teman-teman, di promosi itu ya. Nah, kalau tidak di spam maka biasanya masuk di promosi. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Biasanya kalau tidak ada di inbox ya biasanya masuk ke sana. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau tidak ada di spam, tidak ada di promosi? Maka teman-teman bisa ikuti atau lakukan verifikasi ulang itu dicoba di lain waktu. Misalkan siangnya daftar ya, coba sorenya lagi dicoba lagi. Itu artinya kemungkinan servernya sedang gangguan karena terlalu banyak yang mengakses atau yang mendaftar di kartu prakerjanya. Jadi bisa memilih waktu lain selain dari waktu yang teman-teman pakai untuk daftar itu. Jadi kalau daftarnya sore mungkin bisa waktunya tengah malam daftar lagi ya. Karena berhubung waktu proses pendaftaran gelombang 11 ini masih dibuka sampai tanggal 4 ini ya teman-teman. Artinya besok masih ada waktu besok untuk mendaftar. Nah, itu saja teman-teman informasi terkait dengan masalah berapa kuota gelombang 11, kemudian bagaimana keluhan-keluhan atau yang ditemukan di pertanyaan teman-teman terkait dengan pendaftaran kartu prakerja. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.